Kami dari Jejak SJS Makassar. Welcome to Stellar Cast. Nama saya Ceris. Nama saya Samara. Bunga-bunga mengalir di taman. Cakep. Matahari terbit sinari hari. Selamat datang pendengar sekalian. Dalam podcast ini kita berbagi inspirasi. Nah, podcast ini tuh merupakan program baru dari Sekolah SJS Makassar. Podcast ini akan membahas seputar pengalaman pribadi, organisasi, dan masih banyak hal lainnya lagi. Dalam podcast ini kita akan membahas kisah cinta, mungkin bisa dibilang balancing academic and love life. Kira-kira ini kapan aja sih tayangnya, Ceris? 2 kali sebulan, hari Jumat, setiap jam 5 sore. Oh gitu, kita perkenalin guys kita dulu nih. Hai. Boleh perkenalin nama kalian sama kelas kalian? Halo semua, saya Inji dari JH3 Andromeda. Halo semua, saya Elaine dari JH2 Vega. Halo semua, nama saya Evan dari SH2 Pixies. Oh, hai. Halo. Oke, sekarang kan ramai di medsos konten-konten bucin, galau, dan lain yang selalu berhubungan dengan relationship. Dan itu yang kita konsumsi setiap hari. Kalau menurut kalian sendiri, di kalangan remaja seperti kita, konten seperti itu cocok tidak? Menurut saya cocok-cocok saja sih. Apalagi di masa-masa remaja ini kita baru mengenal yang namanya cinta, kayak cinta-cinta monyet, crush-crush dan segala macam. Dan memang konten-konten ini ada yang bisa menjadi hiburan dan membawa dampak positif seperti menyenangkan diri, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Oh gitu. Kalau Evan kayak gimana? Itu tergantung dari orang-orang sih, apa mereka emang mau untuk menjalankan sebuah relationship atau tidak, ataupun ya mending mereka fokus ke satu hal saja, tapi itu memang semua dari orang masing-masing, jadi ya konsumsinya mau tidak mau aja. Oh gitu. Menurut Ilin, umur remaja kayak kita ini cocok enggak sih? Sudah boleh enggak sih punya pacar? Umurku mungkin belum bisa. Umur kamu berapa? Saya kelas 9 tahun ini, tapi saya 14 tahun. Kok enggak tahu umurmu sendiri deh. Kalau Angie, sebagai umurmu yang sekarang 16 tahun kan? Iya, sekarang sudah 15 atau 16. Menurut saya di umur saya sangat wajar untuk orang-orang punya pacar. Asalkan dengan adanya batasan dan tetap fokusnya itu jelas, bukan gitu. malah fokus ke pacaran atau ke cowok, tapi fokus utama itu harus tetap ke akademik. Iya, betul sekali. Berarti jawabannya boleh ya? Boleh. Nah, tapi sebenarnya perlu tidak sih kita punya pacar? Kalau perlu, kenapa? Dan kalau tidak, juga kenapa? Bisa dijawab, terserah kalian dari siapa. Yang diperlukan itu bukan pacar sih menurutku, lebih ke support system. Karena sekolah itu bisa dibilang melelahkan, kita semua melelahkan kan. Betul. Jadi ada kesenangan tersendiri kalau kita punya seseorang yang bisa dukung kita, dengar curhatan kita tentang sekolah, dan itu membantu meringankan stres yang disebabkan dari sekolah. Gimana kalau misalnya pacaran itu membawa dampak negatif ke kalian? Mungkin bisa dikomunikasi sama pacarnya kalau tentang masalahnya begitu. Jadi mungkin bisa dibantu. Oh gitu ya. Oke, kita akan sesi jawab cepat ya. Ini spontan aja. Teleponan atau chattingan? Tuh, 1, 2. 3, teleponan. Setting. Bukannya lebih nyaman ya kalau langsung bicara gitu? Bicara langsung. Soalnya kalau chat dia kayak bisa salah mengerti nadanya. Iya. Ah. Betul. Kalian kenapa pilih chatting? Takut ketahuan orang tua. Aduh. Jadi ternyata kalian belum dibolehkan pacaran ya? Mungkin saya lebih ke awkward sih kalau bicara. Oh gitu. Tidak lagi. Kalau saya mungkin kolan, saya kayaknya bingung cari topik. Oh. Kalau bicara langsung. Oke. Menunggu atau menyatakan cinta? 1, 2, 3. Menunggu. Semuanya gengsi ya. Iya. Emot yang paling sering kamu pakai di chat? 1, 2, 3. Emot nangis. Kenapa tuh nangis? Karena sedih atau apa?
Terus tuh cocok sih dipakai di konteks mana saja. Iya. Kayak mau senang, mau sedih, cocok. Marah pun bisa. Iya. Oh ini, kalau suka sama orang atau pacaran terlama itu berapa bulan atau tahun sih? Atau bisa sampai tahun? 1, 2, 3. 8. Kurang. Iya, 8 bulan ya. 8 bulan sih. Wah. Ini kok bisa sama ya semua? Oke. Personality or looks? 1, 2, 3. Personality. Wah. Kenapa tuh? Boleh dengar pendapat pribadi? Kalau misalnya itu cowok jelek sekali tapi Eh, personality bagus sekali. Kan looks masih bisa diubah. Tapi personality itu hal yang susah untuk diubah, apalagi kalau misalnya personality sudah mateng. Kalau looks kan sifat yang change. ya operasi nih. Ya. Kayaknya kalau personality you can't change it. Tapi kalau looks masih kan bisa ada operasi sekarang atau Pinter. kan ada. Nanti keren lah pakai filter. Evan? Sebetulnya sih buat apa ya punya feature face yang bagus, tapi kalau punya personality itu tidak bagus. Oh gitu, iya. Tadi saya habis bicara sama Mr. Paul, katanya tadi it is not always about the looks, it is the way the person can translate or understand your mind. Itu Iya. makanya kayak kita harus cari pasangan yang bisa communicate. Iya, iya. Lagi galau atau suka nggak sama orang sekarang? 1, 2, 3. Suka. Enggak. Oh masa sih? Teman atau pasangan? 1, 2, 3. Teman. Kenapa kayak ragu-ragu bicaranya? Pasangan itu bisa juga jadi teman. Iya. Tapi jangan sampai karena pasangan kita lepas semua teman-teman kita. Betul. Kan sedih. Oke, boleh pacaran. Kita juga sudah dengar ya jawaban-jawaban guest kita ini. Tapi sekarang kan kita lagi dalam masa pendidikan di SMP dan SMA. Kita dengar dulu cerita perjalanan masa SMP dan SMA-nya seperti apa. Mulai dari SMA dulu nggak sih? Kalau Perjalanan SMP saya sih nggak terlalu menyenangkan ya. Mungkin bisa dibilang- SMA atau SMP? Kau kan sekarang Oh, SMA, iya, Evan. Oke. Kalau dari SMA sih apa yang saya lalui itu sebenarnya saya bisa bilang cukup menyenangkan ya, tapi ada juga yang namanya down dikit. Ya, intinya mungkin So far so good ya. ya so far Balance. so good, balance. Mungkin SMP itu kurang menyenangkan juga tapi nilaiku oke lah. Jadi saya Ah, senang aja. iya. Secara akademik oke. Saya sendiri SMP ku sangat banyak plot twist-nya dan apalagi selama transisi JH2 ke JH3 dan selama JH3 ya lumayan tentram lah. Overall fun. Jadi JH1, JH2 nggak tentram gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, kalau begitu dari 1 sampai 10, seberapa penting peran pacar dalam kehidupan akademik? Dalam kehidupan akademik G. Iya. Iya, akademik G. Bagaimana guys? 1, 2, 3. 3. Kau berapa? Iya tapi nol. Oh, jadi nggak penting sih. Ya. Saya tidak pernah rasakan jadi kayak Tapi gitu deh. Jadi nggak apa-apa jika nggak punya pacar. Saya 4. Oh, itu tinggi atau rendah menurutmu? Menurutku karena cuma membicarakan secara akademik ya. Saya punya pacar dan tidak punya pacar nilaiku sama aja. Ya mungkin ada sedikit perbedaan. Yang penting nggak jadi distraksi ya. Iya, mungkin tidak jadi penghambat. Dampak positif apa yang kau rasakan pas kau punya pacar atau crush begitu? Coba dari Eva dulu. Sebenarnya sih setiap harinya kita punya orang untuk bisa bicara gitulah. Karena kan kalau nggak punya pacar kan pasti setiap hari kadang-kadang teman nggak balas chat, kadang-kadang juga palingan kurang Jadi diri butuh teman dalam yang kamar menemani ya gitu. Iya. Setuju sih, karena seharian sekolah itu sangat melelahkan, apalagi kalau ujian malamnya begadang. Tapi kalau kayak ada yang menemani gitu kan agak ringan dikit. Nah, Lili?
mungkin kayak support system gitu atau temani bicara kalau untuk komunikasi ya. What if kalian nggak pernah komunikasi? Itu ada dampak positifnya ndak? Yakin itu pacaran? Enggak, maksudnya kan punya crush begitu. Oh, ya. Kalau kan nggak pernah menikah sama. Iya kayak gitu. Kayak memang kayak cuman kayak saling kok suka dia tapi nggak pernah ngomong gitu. Iya wajar. Karena saya bicara sama dia di sekolah tentang pelajaran gitu. Oh gitu. Oh. Kalian pasti pernah patah hati kan? Wah, pernah. Dan kalau begitu berpengaruh tidak ke kehidupan akademiknya kalian? Pasti ada pengaruhnya. Karena apalagi cewek yang bisa dibilang semua tergantung mood. Kalau patah hati kan pasti ngefek banget di mood kan. Jadi pasti mungkin nanti ke sekolah macam kurang enak ya. Kalau belajar juga sambil galau, gitu kan. Atau bisa juga lagi overthinking baru besoknya ada tes. Oh iya. Jadi nggak bisa fokus belajar. Kan kita punya segudang tugas toh, yang kadang tanpa sadar kita tumpuk sampai mendekati deadline-nya. Pernah begitu? Pernah. Nggak mungkin nggak sih. Nah, waktu banyak tugas dengan deadline yang tidak main-main toh, bagaimana cara kamu untuk tetap ada waktu buat komunikasi sama pacarmu? Ya kalau punya pacar. Kalau bukan pacar, crush. Menurut saya, apa yang saya Kau terus terapkan- ngomong deh. Memang berpengalaman sekali ini guys. Ya, cara aku sih, sebenarnya saya nggak terlalu penting kan jadi seberapa banyak yang kita bahas. Yang penting masih di community. Biasanya kalau saya mau belajar, mau begadang, mau ya berjadwal sama lama, biasanya saya minta dia menaruhkan untuk menemani. Jadi komunikasi tetap jalan, tapi saya tetap fokus untuk menyelesaikan tugasku. Oke. Kalau Evan? Sama. Sama Ji semua. Ya. Sama Ji semua. Temani belajar. Pernah nggak kalian diputusi pas masa-masa ujian? Kalau yang tidak punya pacar kayak Bayangkan nih guys, kayak apa yang kau akan lakukan kalau misalnya lagi masa-masa, misalnya year end begitu, lagi year end, mid year begitu, terus kau tiba-tiba diputuskan, bagaimana? Apa yang kau akan lakukan? Menurutmu Elaine? Mungkin mencoba fokus, tapi itu bakal susah sekali karena kita bakal Pasti pikir sedih terus juga, itu, iya tuh. jadi kayak nggak ada mood untuk belajar karena ada itu masalah. Jadi mungkin ya coba untuk fokus belajar. Ya tapi di sisi lain kayak, bagaimana ini nilaiku? Bagaimana nilaiku? Bagaimana? Tapi pacarku baru putuskan. Aduh. Kalau Evan? Ya mau nggak mau sih ya tetap harus fokus ke akademik sih. Ya walaupun memang ada down-downnya dikit, tapi ini demi masa depan. Jadi Iya ya betul sekali. harus akademik dulu. Ya terakhir kali putus sih pas ujian. Nggak pernah sih. Oh, syukur. Syukur. kayak nilaimu itu menurun dan orang di sekitarmu itu bilang ke kau kalau ini kok menurun karena pacarmu. Pernah tidak? Pernah. Tapi saya tidak menyalahkan pacar saya sama sekali karena menurutku saya punya pilihan untuk tidak komunikasi dan fokus belajar pada saat itu. Cuman karena kelalaian saya, karena kemalasan saya cari-cari alasan supaya tidak usah belajar. Dan kalau memang nilaiku begitu ya itu salahku, nggak bisa disalahkan ke orang lain karena nyatanya Iya betul sekali. nilaiku itu tanggung jawabku, bukan tanggung jawabnya pacarku. Kalau misalnya pacarmu lagi minta quality time, deep talk, atau kayak jalan hangout lah, date begitu lah. Terus kalau lagi sibuk, kayak misalnya kayak banyak organisasi, banyak tugas sekolah, lagi numpuk-numpuknya itu, apa yang kau akan lakukan? Bikin jadwal sih. Ya palingan pas weekend perginya itu. Sama sih, maksudnya tapi ada schedule tergantung prioritas. Kalau memang kayak kerja kelompoknya tidak sepenting itu dan deadline-nya masih lama dan saya memang sudah lama tidak ketemu sama pacarku, ya ketemu dulu lah karena kita berdua juga happy, recharge. Kalau rasa cemburu waktu lihat pasangan kita sama teman lain di sekolah, itu kalian pernah gak sih? Pasti pernah sih. Pernah. Kita nggak sekolah. Iya, nggak satu sekolah. Oke, silakan. Silakan Elaine.
kecemburuan itu tidak selalu karena hal yang besar toh. Iya. Jadi kayak mungkin karena hal kecil aja tapi kita bisa cemburu. Iya. Jadi mungkin dipendam saja. Dan mungkin dibicarakan toh. Iya. Apalagi tuh temanmu sendiri Iya. loh. Tapi temanmu tahu nggak kalau kau suka itu orang? Tahu. Aduh, parah sih. Wah, gimana ya? Oke, apa yang harus dilakukan jika merasa tertarik pada seorang yang lebih tua ataupun lebih muda di sekolah? Kita berdua lebih tua juga. Ya, tapi bukan satu sekolah sih, nggak pernah. Iya, tapi kayak itu tergantung beda berapa tahunnya sih. Kalau misalnya age gapnya terlalu Tinggi. terlalu rendah ya. Yang tinggi tuh mulai dari mana? Maksudnya patokan Kalau patokan iya Patokan empatan tiga. gitu. Iya. 3. Ilin Tidak pernah. selalu seumuran. Bukan Jildan, ada aja yang pernah suka yang lebih muda. Oh, Evan senyum-senyum ini. Pernah ya. Saya wajar loh kalau cowok suka yang muda. Beda berapa Iya, tahun? wajar sih kalau cowok suka yang Maksimal 2 sih. Terakhir. terakhir 2. Adik kelas berapa tuh guys? SH7, JH3. Waduh, temanmu Enji. Oke, lanjut. Lanjut. Oke guys. Tapi sebenarnya XGM itu nggak terlalu meter sih menurutku. Iya, at least kita sudah reach. Iya kalau Kalau misalnya kita sudah lewati 18 itu oke. oke terserah. Yang penting kok nggak pacaran sama minor begitu. Iya. Itu yang salah. Iya, intinya legal sama legal lah begitu guys. Ya. Dengar ya guys. Oke, bagaimana cara menangani rumor dan gosip yang mungkin muncul tentang hubungannya kalian di sekolah? Karena Kayak misalnya kayak ada gosip, weh kok tuh ini Inji tuh dia begini weh sama pacarnya, atau misalnya kayak ada rumor ship misalnya Evan tuh sekarang dia lagi pacaran sama ini padahal enggak gitu, atau Elaine gitu lagi suka sama ini gitu, kayak ship lah. Mungkin Ceris pernah dia iya, lagi mengalami ya. Ya gimana cara nanganinnya? Kan sekarang pacarku itu bukan anak SGS. Ya. Lucunya, rumor-rumornya bisa sampai SGS. Waduh. Wow. Bisa sampai ke Wow. lucu kan? Jadi biasanya mereka kayak, habis gue jalan sama ini yo. Saya bilang, terus kenapa? Kalau memang betul saya begitu. Kalau itu saya bilang, ih mana ada. Cukup, nggak usah serius-serius amat lah. Kata-kata andalannya Inji. Selama masih dalam batas wajar. Hmm. Kalau mereka sudah tuduh yang tidak, Yang tidak. itu kalian harus defense. Dan kalian berdua? Kenapa ketawa? Sering sekali terjadi. Iya, Kalau tuh, di ship-ship, apalagi kalau kayak misalnya baru satu meja sama-sama begitu langsung. dikit-dikit Dikit-dikit ship. Karena face partner gitu. Iya, aduh. Tapi mungkin kalau saya personally, kalau worship saya sama orang yang saya suka, saya tidak suka. Karena saya takut dia risih begitu. Oh, iya. Terus kalau tips dari kalian untuk menyicil waktu belajar sekaligus quality time dengan pacar, mungkin sambil call ya. Iya, Iya, kayak betul. tadi supaya kayak langsung twin one gitu. Udah selesai pacar quality time, saya happy. Mission solved. Semuanya aman. Tapi saya tahu nggak sih cara lain? Mungkin jalan nggak bisa ya. Karena nggak Pergi mungkin study bawa date. buku. Iya, study date. Bisa dong. Bisa dong. Kalau sekolahnya sih di SJS bisa tuh di perpus belajar Iya. bareng. Lumayan tempatnya lumayan comfy untuk belajar ya guys. Happy banget dingin. Aduh. Join SG sekarang. Masuk sih. Kenapa sempat sekali promosi? Oke, pernah tidak kalian bertengkar dengan pacar karena deadline tugas-tugas atau pas lagi persiapan buat ujian? Iya kayak misalnya nggak ada waktu begitu untuk pacarmu. Pernah nggak kalian Baru bertengkar? itu pacar kalian, gara-gara itu kalian bertengkar. Tidak pernah. bukan karena deadline-nya sih, lebih ke karena kalau misalnya sudah dekat deadline itu kan pressure banyak sekali. Terus pacarku itu tipe manusia iseng, jadi kayak suka sekali cari masalah, suka sekali ngecek berantem, toh bercanda toh saya emosi lah. Biasanya kalau sudah dekat deadline ya biasanya memang ya agak sedikit berantem dikit. Awas nanti pacarnya nonton. Oke, dari ini semua lebih banyak dampak positif atau negatif? Overall 1, 2, 3.
positif. Stabil gila. Stabil. Stabil gila. Sangat patut memang dicontoh. Kenapa tuh positif? Karena jadi semakin semangat untuk belajar karena ada yang ngomong gitu kan. Terus mungkin bagi beberapa orang ada yang kayak ambis begitu mau adu nilai caranya, jadi kayak gue kemarin raportmu berapa. Bagaimana kalau yang kita suka atau yang kita punya pacar itu dia punya akademik status? Ya kita ajak lah study date bareng. Dia malas? Ya sudah, suruh ditulis saja Improve sama-sama, Dik. sama-sama. Oke, kalian sangat terlihat enjoy sekolah. Enjoy, Ji? Enjoy. Enjoy. Terus menurut sumber nilainya kalian juga oke-oke. Asik. Dan ternyata hubungannya juga lancar ya, guys. Bener ya dong. Bisa share tips nggak supaya kehidupan cinta, akademik itu bisa balance? Kayak gimana sih kayak cara balance-nya? Kan ada tuh orang yang kalau lagi proses percintaan pasti dia kayak terdistract begitu. Sudah misalnya nggak mau mikir nilaiku, saya lagi fokus sama pacarku begitu kayak. Nah, urusan nanti itu. Bagaimana cara? Ya bulal. Coba dari Evan. Gimana ya? Iya. Cara balance. Saya rasa sih ya gimana ya, untuk pacar ya setiap hari ya tetap berkomunikasi, tapi sekalian juga karena kita mengingat kalau ada sekolah ya mungkin saya sekarang kan kita di sekolah itu fokus sekolah, jangan pada saat jam sekolah kita tiba-tiba ambil HP gitu terus cacat. Nggak aduh parah sih kalau kayak gitu. Ya intinya sekolah ya pulang ya tidak setidaknya komunikasi gitu, tapi yang penting tetap akademik tetap berjalan. Oh, iya. Dan juga love life-nya juga berjalan. Jadi jangan jadikan pacarnya kalian sebagai distraksi, jadikan dia sebagai semangat untuk belajar. Ya. Kalau Ilen bagaimana? Mungkin sih sama juga kayak sebagai inspirasi, tapi bukan prioritas. Jadi akademik harus tetap nomor 1, Iya, dia nomor 2. Ya. Kalau Menurutku sih Inci? asalkan you know your priorities kan, tahu kesibukan masing-masing, dan dalam gue itu kedua orang itu harus saling mengerti. Kok nggak bisa terus tuntut pacarmu ini mau temani inilah, dia juga punya kehidupannya sendiri, dia juga punya ambisinya sendiri, tugas-tugasnya sendiri. Dia harus mengerti supaya kau bisa atur nih waktumu sama pacarmu bagaimana, how much time you should invest on him, how much time you should invest in your academics. Kalau bisa dijadikan barengan nggak apa-apa, bisa. Oke. Sorry friends, tadi terkat sedikit karena ada technical issues. Jadi kita ulang ya pertanyaannya karena agak nggak terekam tadi. It's okay. Dan tadi kan kita sudah bahas bagaimana caranya kita balancing life stuff and academic. Tapi menurut kalian itu wajar tidak kalau tidak memiliki pengalaman relationship di masa sekolah? Wajar saja. Karena memang ada teman-temanku yang sampai sekarang nggak pernah sama sekali ada ship-nya. Ada sih ship, cuman memang dia nggak mau. Contohnya saya tuh. Bercanda. Oke, lanjut. Ada pesan untuk mereka? Saya ada. Ini ditulis sama temanku. Dan menurutku ini quotes yang sangat bagus dan sangat waktu itu dia jadi wake up alarm lah untuk saya. Quotesnya gini. Friends, life is not to be rushed. Don't chase that pointless thing called love, as love will come when it's destined to. Enjoy the journey that life brings, take your time and let life unfold. Laugh with your friends, shed tears, do all the things you want before it's too late. In each moment find delight, and it will soon bloom. Then it will come. It could come sooner, but don't make it a pillar to your life. Because as we learn, nothing is certain. Everything that you plan in a day, a month, a year, before you could be destroyed by just one simple factor. Don't live on love. You may crave it, but don't cave it in, since that every feeling will soon consume you from the inside, destroying everything you've done. Wow, luar biasa temannya Inji ya. Ya, teman saya. Sangat dibanggakan. Kalau dari Ilin? Wajar sih kalau tidak punya pacar, karena tidak perlu buru-buru untuk punya pacar. Because having a boyfriend isn't everything to your life.
Ya, I mean like life goes on. Jadi kayak we will find someone. Iya. Ada pasti ada. Kalau Evan Ya sama. karena nggak punya pacar sekarang ya. Bercanda Evan, jangan. Ya, intinya pacar itu bukan segalanya. Sabar, pasti ada. Pasti Jangan ada. terburu-buru guys. Ya? Oke. Gimana Evan? Ya, jangan terburu-buru ya. Iya, Pak. jangan. Siapa yang terburu-buru? Gimana pesannya maksudnya gitu? Kalau pesan untuk ada jadi. Aduh, gimana Evan? Pesan untuk apa ya? Untuk mereka yang Mereka. belum ada pacar selama Oh. ya gitu. Intinya untuk sekarang fokus untuk menjalani kehidupan aja dulu. Ya karena ada saat yang kalian akan merasa kalau kalian masih belum bisa pacaran sama yang bisa. Belum siap ya? Ya belum siap dan siap. Jadi intinya jalani aja dulu sampai kalian merasa bahwa kalian memang sudah bisa mempunyai perasaan sama orang begitu. Iya. Ya, mature. Iya gitu. Benar sekali. Aduh. Jadi intinya nggak usah terburu-buru karena kita nggak tahu 1 bulan kemudian siapa tahu tiba-tiba ada yang dekatin nih gitu ya. Aduh. Oke, sekarang sesi menjawab pertanyaan dari followers jejak SJS. Aduh. Kebetulan followers jejak SJS sudah bertanya kepada kalian. Jadi dengan pertanyaan ke semuanya ya. Ini ke semuanya. Apa sih hal traumatis yang pernah dilakukan seseorang sama kamu? Evan dulu sih. Dari kau saja dulu. Jangan Please. bergilir-gilir langsung Ya, nih. Evan duluan lah. Apa ya? Kalau mau dibilang banyak juga enggak. Yang paling traumatis lah yang dilakukan sama kau. Enggak tahu. Yang kayak bikin kau salting, yang bikin kau blush begitu. Dibawakan bunga ya paling. Waduh. Ih, nggak pernah ya? Ya. Gimana Ilin? Karena itu bukan orang yang suka bunga. Oh. Ilain? Banyak sih. Aduh. Wow, guys, catat guys, banyak guys. Aduh. Apa coba? Paling Yang suka ini catat. mungkin paling lucu itu yang perbandingan kaki gak sih? Itu. Wow, sumpah Kakinya. nggak banyak kalau orang yang mau pegang kaki. Kayak, I mean like, oh, iya nggak banyak. Kayak palingan kayak cuman tangan begitu. Kalau gue sih, kalau saya sih 2. Ada waktu itu sih belajar math sampai betul-betul tengah malam sekali. Ah, saya kayaknya tahu siapa. Enggak, bukan. Terus sih kan jam 3, itu call-nya masih nyala sih, panggil Ki. Ternyata dia masih bangun guys. Dia menunggu saya selesai belajar. Wow, itu pacar kamu? Ya, of Ah. course. Oke. Dari mana? Terus yang kedua? Yang kedua, saya kan sering tinggal di sekolah lama-lama, Oh iya. bimbingan atau kayak untuk lomba di LL. Pernah satu hari saya ngomel-ngomel tuh karena kayak ini diundur terus, guru yang mau ngajar mundur terus karena ada booster lah, ada mau buat ujian lah di LL, yang harusnya itu 3:30, itu sudah jam 5 dan nggak mulai-mulai. Saya ngomel-ngomel tuh, dia GoFood kan nggak makanan yang Wih. Peka sekali kayaknya pacarmu Enji. Kayaknya pacarmu. Saya itu effortnya tinggi sekali. Iya, pacarmu peka sekali. Oke, sekarang ideal relationship-nya kalian itu apa? Ideal relationship. Kayak cowok gitu atau Tidak. Yang kayak paling apa iya. yang kau mau di itu relationship? Kayak paling ideal itu yang kayak saya mau begini. itu saling membangun lah. Improve sama-sama. Iya. a good communication probably. Kayak kalau nggak ada communication pasti lebih kayak susah sekali gitu. Dan understanding. Ya. Kalau Evan? Mungkin just pure love begitu. Oh. Ya komunikasi ada, tapi jangan sampai kayak dia itu harus membutuhkan kita kayak 24/7 begitu. Setidaknya ya kapan-kapan juga ada, tapi as long as our love for each other itu masih ada. Iya, setuju sih. Misalnya nih, kalian lagi ada task the next day. Terus kamu juga lagi berantem
dan ada konflik sama pasanganmu begitu. Terus bikin kau jadi kayak jengkel begitu, ndak mood. Kayak tadi Elaine bilang, jangan ndak mood. Bagaimana caranya kau pastikan kalau itu ndak ngefek jika studimu? Elaine coba. Nggak tahu sih, mungkin kayak cuma belajar begitu. Atau kalau misal kita tidak fokus, itu kan memang kelihatan dampaknya karena itu. Perbaikin mood aja sih. Iya. Iya, harus Betul. perbaiki mood duluan. Perbaiki suasana hati karena nanti belajarnya juga ndak. Tidak Kok fokus. belajar sambil mau hancur juga. Nggak Nggak enak. masuk. Nggak masuk. Terus ada yang tanya, saran buat orang yang trauma jatuh cinta itu Waduh! apa sih? Yang bertanya bukan Jihos kah? Ndak, bukan Ci. Ya silakan. Agak bergilir ya. If it kalau if it hurts, if it causes you trouble, then it's not love at the first Yeah. since the first place. If it's love, then it's supposed to make you happy. Harusnya kau senang jalani. Terus apa nih sarannya buat dia trauma jatuh buat trauma Dia sudah jatuh tidak cinta? mau menerima orang baru karena masa lalunya. Aduh, Aduh, ini bagaimana? jangan mengunci hati. Ya, Cukup selektif saja. Mungkin when you find the right person, someone will try to mungkin Dobrak. kayak dobrak Ya. gitu masuk. Jadi pasti akan ada gitu. Iya, jadi intinya pasti bakal ada Ci. Nah, pasti bakal ada. even though you insist, dia bakal mencoba. Nah, dia bakal. Yes. Oke, ada yang tanya spesifik ke Angie nih. Apakah kamu mengalami nilai yang turun drastis karena berurusan dengan pacarmu? Saya sudah punya beberapa asumsi siapa yang tanya. Cuma sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, kalau nilaiku turun itu bukan salahnya pacarku, salahku pasti karena saya yang tidak disiplin, saya yang tidak bisa waktu dengan baik. Nilaiku tanggung jawabku bukan tanggung jawabnya pacarku. Pernah tapi tidak drastis. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Kalau Evan, pernah nggak suka sama orang yang benar-benar beda sama otak kamu? Kayak oppositely different, like Dari sifatmu itu. iya, Oh, sifat dan lain-lain. pernah sih. Kayak the way you think. Bedanya bagaimana? Ya, mungkin caranya dia actionnya ya yang berbeda, personalitinya juga ya berbeda dari saya gitu. Cuman ya saya sukanya antara unexpected, saya kaget karena saya bisa catch feeling. Is it okay? Waduh, is it okay? Karena itu hanya crush ya, cuman crush menurutku ya oke-oke aja sih. Karena saya sudah move on. Wow, congrats. Ada juga yang tanya, apa sih Riz? Pernah nggak disakitin sama orang yang kamu sayang? Loving can hurt. Pernah. Ya, kapan? Coba ceritain sedikit. Harus banget ya. What you learn from that experience? Ya, itu terakhir terjadi ya tahun lalu sih, saat-saat kompetisi ya. World Scholars Cup. Oh. Ya, intinya begitu. Ya, apa yang kau pelajari dari itu? Hal yang saya pelajari sih, intinya saya harus belajar bahwa saya lebih harus fokus kepada kompetisi itu daripada orang itu. Karena di saat itu, karena memang saya merasa tersakiti ya, performaku untuk kompetisi itu dan timku sangat affected. Jadi intinya dan hasilnya itu tidak memuaskan bagi timku. Jadi saya sangat meminta maaf kepada timku. Sorry guys. Semoga teammate-nya nonton ya. Dengar tahu permintaan maafnya Evan. Ya, Maaf. sampai-sampai. Iya, maaf. Oh ternyata kompetisi kemampuannya kita turun gara-gara ini. Aduh. Ya sampai-sampai juga mungkin ada suatu konflik ya sama teman. Waduh. Jadi saya sungguh minta maaf. Oke, buat Elaine, ada crush gak sekarang? Kalau iya, dia peka nggak? Aduh. Apa pesannya untuk crushmu? Kayaknya dia nggak bakal nonton dia juga. Kan we never know. Enggak, 100% dia nggak bakal nonton sih. Kan we never know. Kau kasih minta Sekali linknya nih, ke dia. Prismi dekat ya. Prismi peka sekali, astaga kelihatan sekali nih. Greget nih. Teman-temannya kasih milingnya ke orangnya. Nanti Iya, nonton iya. Harus wajib nonton. Detik-detik ini.
Iya, detik ini. Nah, ini menuju pertanyaan terakhir. Nggak dirasanya, Dik. Deh, kayak cepat sekali. Ini kayak cepat sekali. Intinya ini kayak semacam conclusion, Ji. Ada yang tanya kayak, apa sih cara simpelnya untuk kontrol diri sendiri supaya semuanya bisa balance? Secara kehidupan mungkin kayak kehidupan keluarga, love life, akademik, semuanya kayak bisa balance. Kayak bagaimana sih? Apa tips simpelnya? Ada guru bilang begini ke saya, bunda, bu bilang begini ke saya. Ah, Ini khusus untuk love life, nah supaya kau tidak berlebihan. Kalau kau punya pacar, kau harus kenalkan ke teman-temanmu. Karena kalau kau pacaran itu kau akan bucin dan kau akan kelihatan sangat cinta dengan ini orang sampai flaws-flawsnya ini orang akan kelihatan. Jadi akan ada teman-temanmu yang siap tampar kau kalau misalnya hubungan ini sudah tidak bagus lagi dan memang sudah tidak berjalan dengan baik. Itu untuk love life. Kalau misalnya mungkin dari kalian berdua, Mungkin kalau akademik itu saya punya quote itu selalu know your priorities. Like you know your goal, what you should iya, do dari for tadi it itu is ya. doing Intinya academic. harus prioritinya tetap academics. Academic, ya. Jangan Your future life Ya. gitu-gitu ya. Intinya harus bisa dihandle semuanya. Kalau Evan, Sama. kalau misalnya kayak kehidupan keluarga gitu, misalnya kayak kalian barely spend your time with your family karena mungkin kayak lebih sering menyendiri di kamar call sama pacarnya gitu kayak, aduh gimana sih cara bikin balance-nya? Gimana ya? kenalkan dong ke keluarga dong. Aduh. Ya tentunya keluarga sih. Ya setidaknya kalau emang orang tua, kalau saya kan awalnya begini, mungkin bicara sama orang tua dulu kayak giving a spoiler gitu. Kalau saya punya pacar itu ini itu. Kalau mereka merasa itu green, if it's green, oke, saya memperkenalkan ke keluarga. Biar kalau misalnya saya punya waktu dengan keluarga ya saya juga bisa mengajak gitu. Pernah ya? Aduh, kayaknya pengalaman pribadi guys. Oke, selesai nih. Yeay. Oke. Terima kasih dari seki- podcast kami ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk ikut jejak SGS podcast Ya. ini. Terima kasih sudah mengundang. Oke, terima kasih juga sudah sharing-sharing. Kita ada pantun. Cakep ya? Bilang cakep ya guys? Oke. Cakep. Belum. Bintang redup di penghujung malam. Cakep. Waktu berlalu begitu cepatnya. Terima kasih telah bersama dalam podcast Stellarcast. Hingga jumpa di episode berikutnya. Thank you. Dadah.